itu berkaitan dengan kebutuhan atau konsumsi di sebuah keluarga. Lebih kepada makanan, minuman, pakaian, listrik, air, dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Kalau kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan lebih kepada kebutuhan atau konsumsi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Entah itu bahan baku yang akan dipergunakan perusahaan tersebut dalam memproduksi suatu barang. Kemudian tenaga kerjanya, tenaga kerja berapa kira-kira tenaga kerjanya, ya. Kemudian mesinnya atau alat yang dipergunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Itu kegiatan konsumsi perusahaan. Lalu yang ketiga, kegiatan konsumsi atau kegiatan ekonomi negara lebih kepada konsumsi yang dilakukan oleh sebuah negara. Ya, kalau seperti pandemi seperti sekarang ini, itu contohnya berapa dosis vaksin yang diperlukan oleh suatu negara, ya, berapa jumlah masker atau ketersediaan hand sanitizer yang diperlukan oleh sebuah negara. Itu kegiatan konsumsi, jenis-jenisnya juga. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Bisa melanjutkan ke permintaan ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Permintaan. Di halaman 157 sudah ada pengertiannya. Permintaan itu merupakan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Permintaan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan harga tertentu. Entah itu di harga 5.000, entah itu di harga 10.000 dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaannya semakin berkurang. Semakin turun atau semakin rendah harga suatu barang, tentu jumlah permintaannya semakin naik karena setiap orang menerapkan prinsip ekonomi. Contohnya ketika harga cabai 5.000 per kilo, permintaan masyarakat jumlahnya 100. Ketika harga cabai naik jadi 7.000, jumlah permintaannya berkurang. Jadi 50 gitu misalnya. Itu harga barang. Kemudian pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka permintaannya semakin meningkat. Tapi kalau pendapatan masyarakat semakin turun, otomatis permintaannya semakin sedikit. Contohnya, Miss Irma punya pendapatan contohnya 500.000. Dengan pendapatannya Miss Irma 500.000, Miss Irma beli beras untuk kebutuhan sehari-hari itu 10 kilo. Kemudian minggu depannya Miss Irma dapat pendapatan 1 juta. Dengan pendapatan 1 juta, tentu permintaannya Miss Irma terhadap beras semakin meningkat. Miss Irma beli beras jadinya 25 kilo. Semakin banyak pendapatan seseorang, otomatis permintaannya semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, ya, itu pendapatan masyarakat. Lalu yang kedua adalah selera masyarakat. Berbicara mengenai selera, setiap orang punya selera yang berbeda-beda, ya. Ketika seseorang sudah mulai menyukai suatu barang, tentu ketika harga barang tersebut naik meskipun 1.000, 2.000, tidak akan terpengaruh karena sudah terlalu suka dengan barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tidak menyukai suatu barang, tidak sesuai seleranya, meskipun harganya murah pun juga tidak akan terpengaruh orang tersebut. Ya, contoh ini ya, contoh Miss Irma senang makan mie instan Samyang. Harganya 16.000 nih Miss Irma beli. Besoknya naik jadi 18.000 karena Miss Irma udah seleranya makan mie Samyang terus, otomatis itu nggak berpengaruh, ya. Nggak apa-apa lah naik 2.000, orang seneng gitu ya.
senang makan mie instan Samyang. Contohnya seperti itu. Itu maksudnya selera masyarakat, kenapa mempengaruhi jumlah permintaan di masyarakat. Lalu kualitas barang. Ya, setiap orang tentu ingin kualitas barang yang berkualitas. Semakin bagus suatu barang, semakin tinggi kualitas suatu barang, pasti jumlah permintaannya semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau kualitas suatu barang, ini bahannya nggak bagus nih, panas, nggak enak makainya, otomatis mempengaruhi jumlah permintaan. Tapi kalau misalnya suatu barang itu bagus loh, kualitasnya bagus, bahannya itu bagus, khasiatnya bagus, pasti banyak orang yang ingin beli, gitu ya, banyak orang yang meminta di pasaran, permintaannya bertambah. Nah, itu kualitas barang. Kalau harga barang lain, setiap konsumen pasti membandingkan dengan harga barang lain. Contohnya begini. Ketika harga minyak goreng A, mereknya A, itu ya, mereknya A harganya 14.000. Lalu ada harga minyak goreng merek B harganya 16.000. Ya. Konsumen pasti akan memilih yang lebih rendah harganya, lebih murah. Ya, jadi konsumen pasti membandingkan dengan harga barang lain. Itu pastinya mempengaruhi permintaan. Pasti konsumen lebih banyak beli yang merek A yang lebih murah. Otomatis permintaan terhadap barang A di masyarakat, di pasaran pasti bertambah. Gitu ya. Lalu jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, otomatis permintaannya juga semakin banyak. Ya. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah penduduk di suatu negara, otomatis permintaannya semakin sedikit. Kemudian ramalan masa depan. Ramalan masa depan di sini maksudnya adalah ketika harga misalnya minggu ini harga bawang putih sekilo 10.000. Kemudian ada informasi diperkirakan minggu depan harga bawang putih sekilonya 15.000. Otomatis konsumen pasti akan berbondong-bondong membeli bawang putih di minggu ini karena lebih murah. Karena minggu depan itu harganya naik. Ya. Karena perkiraan atau ramalan di masa depan itu bawang putih naik, pasti permintaannya sekarang semakin atau lebih banyak daripada permintaan bawang putih di minggu depan. Jadi itu yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bisa dipahami anak-anak. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak? Bisa dilanjutkan? Oke. Sekarang Miss Irma lanjutkan ke kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu ada di halaman 159. Ya. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Jadi kurva permintaan ini perbandingan antara jumlah permintaan barang dan jasa dengan harga barang tersebut. Tapi dalam bentuk grafik, itu namanya kurva permintaan ya. Selanjutnya diperhatikan tabel 3.1. Ini mohon maaf karena Miss Irma tidak bisa share screen sehingga tidak bisa Miss Irma tayangkan PowerPoint-nya Miss Irma begitu ya. Tolong diperhatikan dengan baik karena tugas proyeknya adalah menggambar kurva permintaan. Silahkan semua memperhatikan dengan baik bukunya. Di tabel 3.1 itu harga dan permintaan terhadap wortel. Sudah. Yang pertama itu harga per kilo wortel. Ketika harga wortel per kilo 15.000, jumlah permintaannya 10 kilo. Besoknya turun harga wortelnya jadi 12.500. Permintaannya jadi bertambah, jadi 20 kilo. Keesokan harinya turun lagi, harga wortel jadi 10.000.
Dengan harga 10.000 permintaannya jadi 30 kilo. Karena lebih murah jadi masyarakat lebih banyak beli wortel. Kemudian dengan besoknya turun lagi harga wortel per kilo 7.500. Jumlah permintaannya jadi naik lagi jadi 40 kilo. Kemudian turunlah lagi harga wortel jadi 5.000 per kilo. Tentu permintaannya juga semakin bertambah jadi 50 kilo. Sudah? Kemudian perhatikan grafik atau kurva di bawahnya. Yang pertama, garis vertikal, garis yang ke atas itu adalah harga atau price. Ya, P itu price artinya. Sudah? Silahkan ditulis harganya sesuai dengan tabel. 15.000, 12.500, 10.000, dan seterusnya. Sudah? Kemudian garis yang lurus di bawah, garis yang horizontal, itu merupakan jumlah barang atau key. Key itu artinya quantity. Sudah? Dicatat, ditulis. Key itu artinya quantity. Diisi sesuai dengan tabel, jumlahnya ada 10 kilo, 20 kilo, sampai 50 kilo. Sudah? Kemudian barulah ditarik garis. Jangan lupa isi nolnya itu ya. Barulah ditarik garis ketika harga wortel 15.000, permintaannya jadi 10 kilo. Ketika harga wortel 12.500, permintaannya jadi 20 kilo, dan seterusnya. Sudah? Nah, garis 15.000 diisi titik ya. Misalnya 15.000. Diisi titik 12.500, diisi titik di kolomnya, di tabelnya masing-masing. Sudah? Baru setelah itu titik itu diisi, itu namanya titik koresponden. Diisi titik yang 15.000 itu A, 12.500 B, jumlah permintaannya. Barulah ditarik garis ke bawah. Jangan sampai lurus, jangan sampai mencong-mencong ya, anak-anak itu harus lurus garis ke bawahnya dan harus kena di tabelnya. Garis ke bawah itu ada D. D maksudnya di sini adalah demand. D-E-M-A-N-D, demand atau permintaan. Ya, jangan sampai nanti ada yang keliru saat buat kurva. Oke. Ditarik garis ke bawah, D itu garis permintaan atau demand, kurva permintaan. Nah, diisi nanti setelah kalian mengerjakan kurva. Jadi tabelnya ini Miss Irma akan siapkan nanti di LMS tabelnya, sehingga anak-anak tinggal membuat grafiknya saja, ya, sesuai tabelnya. Kalau di sini contohnya kan grafiknya juga sesuai dengan tabel yang di atasnya. Nanti tabelnya Miss Irma yang siapin, kalian tinggal buat grafiknya saja. Ya, sudah? Disesuaikan dengan tabelnya. Jangan lupa diisi keterangan P sama dengan price, D sama dengan demand, Q sama dengan quantity. Sudah? Itu tugas proyeknya. Ya, semua tolong perhatikan dengan baik. Lalu diisi di bawahnya penjelasannya. Penjelasannya, contohnya, ketika harga wortel 15.000, maka jumlah permintaannya 10 kilo. Yang kedua, ketika harga wortel 12.500 per kilo, maka jumlah permintaannya 20 kilo. Itu contoh penjelasannya anak-anak. Ketika harga wortel 10.000 per kilo, maka jumlah permintaannya 30 kilo. Dan seterusnya sampai harganya 5.000 itu ya. Itu penjelasan grafiknya. Silahkan nanti dikreasikan grafiknya atau diwarna, dibuat semenarik mungkin. Kerjakan di kertas HVS, lalu difoto dan diupload di LMS. Ya, nanti jam 2 silahkan diakses tugas proyeknya di LMS, kemudian dibuat, dicicil dari sekarang membuatnya.
Miss Irma beri waktu 2 minggu untuk pengerjaannya. Membuat grafik saja, tabelnya Miss Irma yang siapkan. Ya, 2 minggu berarti batas pengumpulannya paling lambat tanggal 23 Februari. Ya. Tanggal 23 Februari jam 00. Jadi Miss Irma harap dengan waktu pengerjaan 2 minggu membuat grafiknya saja, Miss Irma harap tanggal 24 Februari Miss Irma cek semua sudah mengumpulkan tugas grafiknya atau kurva permintaannya. Ya. Wina, D itu artinya demand. Ya. Karena kalau dibuat Word boleh sesuai tabel ya Karni. Silahkan diwarnai, boleh dibuat semenarik mungkin, ya, dikreasikan dan isinya tolong dibuat selengkap-lengkapnya. Entah itu keterangannya, penjelasannya, judulnya, kurva permintaan terhadap wortel atau kurva permintaan terhadap apa data yang Miss Irma siapkan, ya. Oke. Itu mengenai tugas proyeknya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Miss Irma lanjutkan? Ada yang masih bingung tentang tugas proyeknya? Tidak ada. Miss, Ya, Brina. kalau PPT-nya itu nanti di Moodle ada nggak? Oh ya, PPT-nya Miss Irma akan taruh di LMS, ya. Kalau bingung nanti bisa lihat di PPT-nya. Ya. Kalau tidak hari ini mungkin besok pagi Miss Irma taruh di LMS ya, karena ini kita jaringan internetnya juga dari tadi kurang stabil, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai tugas proyek IPS-nya? Ada yang bertanya? Semua sudah jelas mengenai tugasnya? Sudah? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan. Berikutnya di halaman 159 masih tetap sama ya di 159. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama,